Glosor-glosor Mae. Glosor gitu. Sampai tangan kayak gini glosor-glosor itu. Glosor. Sampai saya tuh mau dipatok gitu Mae. Kamu tuh siapa? Saya tuh siluman ular gitu Mae. Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh ini? Karena kamu tadi udah ngeluarin makhluk yang pertama. Akhirnya ini makhluk yang kedua. Saya masuk. Terus saya itu prototin sambil bisa baca doa. Dia tuh tetap panas, ampun, ampun. Kata saya keluar gak? Gak mau, udah keluar kamu. Gak mau makanya dia tuh. Akhirnya saya ambil air lagi, ambil air lagi. Kemudian saya kepretin, akhirnya makhluk itu keluar. Terakhir masuk lagi. Ya. Dia itu sampai teriak-teriak malu. Wah gitu makanya. Kamu tuh jangan kesini ada apa? Ini mau bikin tumbal. Nah permasalahannya apa bikin tumbal? Karena saya disuruh. Karena saya sakit hati sama keluarga ini gitu. Bisa sakitnya kenapa? Karena kakaknya ini udah bikin sakit hati. Katanya mau menikah. Tapi kenapa dia gak jadi menikah? Malah menikahnya sama orang lain gitu. Kenapa kamu dendamnya sama si kakaknya, kenapa nyerang adiknya? Karena saya gak mampu sama kakaknya. Akhirnya saya nyari yang lemah. Oh berarti kayak gitu. Kalau kayak gitu ya udah kamu keluar. Karena gak baik yang namanya ngezolimin orang tuh. Gak baik ya. Udah kamu jangan ikut campur gitu. Sambil dia tuh menenteng menenteng gini tuh. Jadi sampai dia berdiri menenteng. Sampai dia tuh nunjuk nunjuk gitu. Nunjuk saya gitu Kamu keluar. Kalau kamu bisa nundukin saya akan keluar. Nah pas itu saya bacain doa makanya. Baca doa. Dia itu mau mukul saya makanya. Mau mukul gitu. Pas mau mukul dia itu gak tahu gak bisa mukul makanya. Akhirnya dia tuh ngeblag. Ya, ngeblag. Nah mau ngeblak terus saya baca doa sampai dia tuh ampun itu udah kamu keluar, jangan sampai ganggu ini perempuan ini karena ini nggak salah gitu. Iya ampun. Akhirnya saya minta air lagi keluarga udah pada menangis gitu, menangisnya takutnya gitu, takutnya si Olive ini meninggal karena lidah udah melet gitu intinya gitu, udah melet. Dan dia tuh udah ngancem mau dibawa ini nih, mau bikin tumbal gitu. Nah setelah itu dia sembuh makanya. Akhirnya saya bertanya makanya sama keluarganya nih makanya. Ya keluarga. Ini nih Bu permasalahannya gimana? Bisa sampai anak ibu kayak gini. Oh ya Kang maaf. Ini permasalahannya ada sama kakaknya. Karena dahulu kakaknya si Olive ini punya pacar. Beda daerah lah makanya. Dia itu hubungan udah lama makanya. Udah hampir sekitar 6 tahun. Nah, dan bahkan si kakaknya ini udah janjiin untuk menikah. Tetapi si kakaknya si Olive ini mencintai perempuan lain. Akhirnya diputuskanlah perempuan itu. Akhirnya si kakaknya Olive ini dengan perempuan lain menikah. Namanya itu adalah si Frankie. Kakaknya tuh Frankie. Akhirnya dia menikah. Dan di waktu menikah dia itu gak terima. Itu Kang keluarganya itu sangat kaya raya gitu makanya. Dia itu penjual sembako. Dan bukan itu juga Kang. Kata si keluarganya nih Kang. Si keluarga dari perempuan yang sakit hati itu ada yang jadi spiritual juga. Jadi saking gak sukanya akhirnya mengadamnya si Olive gitu. Setelah itu setelah bercerita tentang
profil keluarga si perempuan, ya udah selesai. Saya kan pulang, udah sembuh nih Mang ya. Pulang ke rumah, itu ada bola api dari atas, ya, mau ngantem kepala saya Mang. Untungnya saya itu menghindar Mang, menghindar, ya. Terus datanglah sosok makhluk, lidahnya panjang, badannya seperti singa, dan ada buntutnya. Munculnya itu dari arah depan. Dari arah depan loh. Dan di belakangnya bawa pasukan. Pasukannya itu kepalanya orang, badannya kuda. Sampingnya juga ada seperti kuyang. Jadi makhluk kuyang itu ininya kepalanya perempuan panjang, ininya jeroan loh. Di situ banyak makhluk. Dia itu mau nyegat saya. Dia bilang, kamu jangan ikut campur. Kalau kamu ikut campur, kamu sendiri yang nanggung resikonya. Saya ngobrol sama si makhluk. Saya bukan berarti untuk ikut campur, ya. Saya hanya menolong gitu. Kata dia tetap ngotot, udah kamu yang bakal jadi taruhannya. Terus kemudian saya berdoa. Akhirnya atas izin Allah si makhluk itu menghilang. Nah menghilang, akhirnya saya pulang nyampe di rumah Mang alhamdulillah. Ya, walaupun motor itu saya tuntun Mang Nyampe di rumah, pas nyampe di rumah saya pulang tidur. Pada saat tidur Mang saya ngimpinya nggak enak Mang Selesai ngobatin tepat jam 4. Jam 4 setelah itu jam setengah 5 saya sholat subuh, jam 5 saya tidur. Nah, saya ngimpi nggak enak Mang Saya ngimpi di dalam mimpi saya tuh diroyok orang banyak Mang Diroyok sama orang banyak gitu. Sampai saya tuh bangun-bangun jam 9 pagi. Sambil saya ngucap astagfirullahaladzim. Ini ada apa gitu ya. Ternyata saya ngobatin itu efeknya kayak gini gitu. Setelah itu jangka 2 harinya saya ditelepon dari pihak keluarga yang tadi tuh makanya. Keluarga perempuannya disakiti habis lohor apa habis juhur mau datang ke sini. Saya tolong Kang ke sini takut ada apa-apa gitu makanya. Jadi akhirnya saya ke situ makanya. Pas nyampe di situ saya sholat duhur di rumahnya beliau. Setelah sholat duhur saya ngobrol ya. Jarak setengah jam datang keluarganya tuh. Keluarga yang nyakiti si Olive tuh datang. Langsung dia bilang, Bu, saya dari keluarga minta maaf. Saya salah gitu. Ya, datang ke sini tuh. Nah, kata si keluarga si Olive bilang, emang salah kenapa? Maaf ya Bu, kalau saya sudah nguna-nguna anak ibu. Karena jujur ya Bu, saya sakit hati. Sakit hati sama keluarga ibu gitu. Karena hubungan udah 6 tahun lamanya, kenapa anak ibu menikah sama orang lain gitu. Katanya anak ibu itu pengen menikah sama keluarga saya, tapi kenapa anak ibu tuh menikah sama yang lain gitu. Kata pihak dari keluarga Olive juga bilang, iya Pak saya minta maaf gitu. Saya juga udah nasehatin si Frankie ini. Tapi tetap si Frankie gak mau.
pengennya nikah sama yang lain gitu Mak.